Chelsea terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas tahun 2025 ini. Di setiap bursa transfer yang menjadi sorotan pasti selalu tim yang paling banyak belanja. Tapi mungkin tidak banyak yang menyorot di mana yang paling untung dalam hal menjual pemain. Chelsea ada di dalam daftar itu. Ketika semua klub sibuk membeli pemain-pemain mahal, jual pemain hanya untuk menutup kekurangan biaya belanja, Chelsea tidak demikian. Chelsea bisa belanja banyak sembari tetap mengumpulkan keuntungan dari pemain yang dijual. Pemain-pemain mereka juga laku keras, tidak sulit menemukan peminat di pasar pemain. Starting 11 Moment kali ini akan mengulik siasat cerdas Chelsea, si paling pintar jual beli pemain. Simak selengkapnya. Pasca kepergian Roman Abramovich, Chelsea menjalani periode krisis. Kedatangan Todd Boehly yang mengakuisisi klub asal London Barat sempat disebut sebagai awal dari bencana. Chelsea berubah jadi klub mediocre yang asal comot pemain serta pelatih tanpa memperhatikan kualitas mereka terlebih dahulu. Soal pemain, pendekatan Todd Boehly tampaknya jelas. Chelsea di era Boehly tidak suka mendatangkan pemain yang sudah jadi. Mereka membeli pemain mentah yang punya potensi. Boehly juga tak masalah merogoh kocek dalam-dalam sekalipun demi mendapatkan pemain-pemain yang menurut tim analis punya potensi bersinar. Akhirnya datanglah satu gerbong pemain muda berbakat tapi cukup menguras kantong. Mikael Mudryk, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Benoit Badiashile, Nicolas Jackson, Joao Felix adalah beberapa contoh rekrutan Chelsea era Boehly. Sayangnya, tidak semua rekrutan tadi bisa bersinar. Sebagian dari mereka justru gagal dan berakhir jadi pembelian flop the Blues. Dalam hal rekrutmen pelatih, pendekatan Todd Boehly juga mirip-mirip. Ia tidak mencari nama besar, melainkan pelatih yang punya ide dan potensi. Akhirnya muncullah nama-nama seperti Enzo Maresca, Frank Lampard, bahkan Graham Potter, pelatih yang kita tahu membawa Chelsea ke era kegelapan. Awal era kepemilikan Todd Boehly adalah bencana. Banyak pengamat mengatakan inilah awal dari kehancuran Chelsea. Rekrutan mediocre, prestasi mediocre, dan menurut banyak pengamat tadi, Chelsea cuma jadi ladang bisnis. Todd Boehly tidak peduli prestasi. Yang terpenting cuma cuan, cuan, dan cuan. Prestasi ya nanti belakangan. Awal era Todd Boehly adalah bencana. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Namun setelah musim 2024-2025 berakhir, bisa dibilang investasi dan pendekatan Todd Boehly kini masuk akal. Enzo Maresca mengantar pasukan The Blues yang dihuni banyak pemain muda juarai 2 turnamen bergengsi, UEFA Conference League serta Piala Dunia antar klub. Bersama dengan itu, Maresca membawa Chelsea lolos ke Liga Champions dengan finish di 4 besar klasemen EPL. Bersama dengan kesuksesan menggondol trofi, Chelsea tetaplah Chelsea. Mereka adalah simbol dari kemewahan. Untuk itu dalam urusan belanja, Chelsea tetap royal. 279 juta euro lebih sudah dihabiskan Chelsea sepanjang bursa transfer musim panas 2025. Menjadikan mereka klub paling boros nomor 2 di IPL musim panas ini. Musim panas kemarin, Chelsea banyak dihujat karena terlalu agresif belanja. Namun cibiran dari luar ternyata membuat klub bergeming. Mereka masih belanja jor-joran di bursa musim panas ini. Padahal jika melihat kondisi skuad, pasukan London Biru sudah cukup gemuk. Setidaknya sudah ada 8 pemain baru yang terkonfirmasi sukses dibeli Chelsea. Mereka antara lain Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorel Hato, Liam Delap, Estevao Willian, Dario Esugo, Mamadou Sarr, dan Kendrick Paes. Chelsea belum mau berhenti. Sejumlah laporan terus mengabarkan bahwa Chelsea masih mengincar setidaknya 1 rekrutan lagi sebelum mereka memulai musim 2025-2026. Ketika bicara bursa transfer, pokok pembahasan yang biasa muncul adalah siapa klub yang paling banyak menghabiskan uang.
Jarang ada pembahasan mengenai siapa yang paling banyak mengantongi uang dari hasil penjualan pemain. Bicara soal tim yang paling untung dari hasil jual pemain tadi, Chelsea tentu menjadi salah satu juaranya. Sudah disebutkan bahwa Chelsea akan belanja banyak di musim panas. Namun selain merekrut pemain baru, Chelsea juga rupanya sedang melakukan perombakan. Akan ada banyak pemain yang dibuang karena Enzo Maresca merasa pemain-pemain ini tidak dibutuhkan lagi. Enzo Maresca menargetkan 15 pemain hengkang dari Stamford Bridge menurut Nico Shira, salah satu jurnalis Transfermarkt. Menariknya, sebagian dari pemain itu sudah terjual. Sementara yang lain masih dalam proses negosiasi dengan banyaknya peminat yang sudah mengantri. Chelsea sendiri total telah menjual 11 pemain, baik yang sudah diresmikan klub pembeli ataupun yang baru terkonfirmasi deal dengan klub pembeli. Keuntungan yang sudah mereka dapat ada di kisaran 233 juta euro. Chelsea masih bisa untung lebih besar jika 10 pemain lain yang ada di daftar jual bisa mencapai kata sepakat secepatnya. Siasat transfer Chelsea ini menarik, karena ketika semua klub fokus membeli bintang atau cuma menjual pemain terbaik, Chelsea menyeimbangkan keduanya. Transfermarkt mencatat Chelsea adalah klub IPL dengan keuntungan terbesar dalam hal menjual pemain, dengan keuntungan sebesar 151,6 juta euro dari semua pemain yang sudah resmi terjual. Chelsea juga menjadi klub Big Six dengan margin kerugian terkecil dalam hal jual beli pemain, yakni sebesar 128,05 juta euro. Data-data tadi secara langsung membuktikan bahwa Chelsea adalah klub yang jago berbisnis. Seorang pebisnis hebat ditentukan dari seberapa piawai ia mencari pelanggan. Based on data, Chelsea termasuk entitas yang pandai mencari pelanggan. Angka penjualan yang begitu besar mencerminkan bahwa Chelsea Mart adalah tempat belanja yang terpercaya untuk banyak klub. Padahal 3 musim terakhir banyak orang berpendapat bahwa pemain-pemain yang didatangkan Chelsea adalah pemain gaji antah berantah. Sekarang bahkan klub yang fansnya sempat menghina pendekatan transfer Chelsea sekalipun mau menghabiskan uangnya belanja di Chelsea Mart. Mikel Arteta, salah satu pelanggan setia Chelsea Mart, pernah mengungkapkan alasannya gemar belanja dari rival sekota tim yang ia tangani itu. Menurutnya, pemain-pemain Chelsea adalah pemain-pemain berkualitas. Alasan ini sepertinya juga menjadi alasan mengapa klub lain selain Arsenal suka belanja di Chelsea Mart. Mungkin ya karena mereka punya beberapa pemain hebat, sangat banyak pemain hebat. Mungkin kebetulan, tapi yang tidak kebetulan adalah kualitas skuad yang mereka punya, kata Mikel Arteta ketika ditanya mengapa ia menjadi langganan setia dengan catatan 6 kali pembelian dari Chelsea Mart. Kepiawaian Chelsea berbisnis tentu berdampak baik terhadap kesiapan klub jelang bergulirnya musim 2025-2026. Selain memberi stabilitas finansial, aktivitas transfer klub juga banyak membantu Enzo Maresca mempersiapkan timnya untuk musim baru. Maresca kini punya pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya dan tidak terlalu pusing memikirkan skuad yang gemuk. Setelah menjalani liburan pasca dinobatkan menjadi juara dunia, Chelsea punya waktu persiapan yang cukup mepet. Chelsea punya waktu 33 hari antara selepas final Piala Dunia antar klub sampai pertandingan pembuka IPL melawan Crystal Palace pada 17 Agustus mendatang. Namun di tengah persiapan tersebut, skuad Chelsea tetap bersemangat. The Blues sudah tampak memulai latihan pada Senin 4 Agustus 2025. Di tengah periode padat tadi, Chelsea masih punya 2 agenda laga uji coba. Mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen pada 9 Agustus 2025, lalu menghadapi Milan sehari berikutnya. Belum ada komentar resmi dari Enzo Maresca mengenai sesi latihan perdana klub. Tapi melihat dari unggahan resmi klub dapat dilihat pemain-pemain seperti Cole Palmer, Liam Delap, Joao Pedro, dan Levi Colwill bersemangat menjalani sesi latihan. Chelsea telah menunjukkan kepiawaiannya dalam berbisnis. Musim lalu, kepiawaian permainan mereka juga tertuang dalam bentuk 2 trofi bergengsi. So, menurut kalian football lovers, akan seperti apa performa Chelsea di musim 2025-2026? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka videonya.
Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dan paling menarik seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.